kasih jempolnya? Yang happy boleh kasih jempolnya lagi? Oke, bersuka cita ya sore hari ini. Makin teman-teman, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang masih Tuhan berikan kami sampai pada hari ini. Sore hari ini kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap puji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Kita mau bersuka cita dalam rumah Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah habis. Sore hari ini teman-teman, terima kuasa sukacita dari Tuhan.
semua gelisah teman-teman, tanggalkan semua sukacita. Mari berikan suara-suara yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bersukacita dalam rumah Tuhan, sebab kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Amin. Kita mau sapa Tuhan lebih lagi hari ini. Kita mau lebih erat lagi sama Tuhan. Kita mau lebih nempel lagi sama Tuhan. Kita mau letakkan harapan kita sama Tuhan. Oh
Immanuel, yang tidak pernah kami ragukan penyertaan-Mu atas hidup kami. Terlebih kami sebagai anak-anak generasi muda, baik sebagai pelajar, baik sebagai mahasiswa, terlalu yakin dan percaya Tuhan, kelahiran kami, perjalanan kami, pendidikan kami, masa depan kami Tuhan, semua terjadi atas penyertaan Tuhan. Sehingga kami kuat dan sampai saat ini kami bisa ada bersekutu bersama saudara seiman. Satu tanda penyertaan Tuhan yang luar biasa terjadi atas kami. Terlebih kami yang sudah terlibat ambil bagian dalam pelayanan, satu kehormatan yang luar biasa. Kami adalah generasi-generasi yang Tuhan pakai kelak menjadi alat yang Kau pakai Tuhan untuk gereja-Mu bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Jagai hati kami Tuhan, jagai pikiran kami, lawat roh kami, supaya di masa muda kami menjadi masa muda yang indah bersama dengan Tuhan, menjadi aset dan investasi bagi kerajaan gereja sempurna di masa akan datang. Terima kasih Tuhan, berkati semua teman-teman yang sudah melayani Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan, hamba-Mu memberitakan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, Engkau kendalikan setiap pikiran kami Tuhan, supaya kami belajar untuk mengikuti setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami. Taklukkan kami Tuhan, menjadi hamba-Mu. Engkaulah Raja atas kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kebanyakan mayoritas dari jemaat di youth, pemuda ataupun para pelayan sudah mengenal saya. Saya Ezra M. Sirait, pelayanan di Mahanaim Community Church sebagai pendeta muda bisa dikatakan ya. Tapi ini adalah panggilan yang mulia dan hormat bagi saya, sehingga sampai saat ini tetap melayani adalah satu kemuliaan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, di sini semua pasti anak-anak muda. Mungkin kalau boleh saya tahu, yang pelajar angkat tangannya. Yang pelajar itu berarti SMA, SMP dan seterusnya. Pelajar. Yang mahasiswa? Wow, luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mengetahui bahwa gereja masa depan itu akan ditentukan bagaimana generasi masa kini. Saya diberikan tema mood. Ini agak unik temanya. Jadi akan bisa ada pilihan mau bad mood atau good mood. Ya. Karena apa? Karena sering sekali dalam pelayanan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan itu selalu didasarkan bagaimana moodnya kita untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Nah, kalau kita perhatikan ada sedikit penjelasan, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa mood ataupun mood swing, perubahan suasana hati, setiap orang pasti pernah mengalaminya. Mood swing adalah keadaan di mana kita sedang tidak ingin melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang berdasarkan dengan suasana hati. Jadi bayangkan anak-anak pemuda atau remaja, kalau kita selalu ingin melakukan sesuatu sesuai suasana hati, ini sulit. Ini harus perlu dipertimbangkan. Setiap manusia diciptakan Allah dengan akal budi, jiwa dan hati. Di dalam hati juga diciptakan Tuhan berbagai jenis perasaan, senang, sedih, marah, kecewa, dan lain-lain. Memiliki sebagai perasaan tersebut tidaklah salah. Jelas karena Tuhan sendiri yang menciptakannya. Amin. Namun salah adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan perasaan tersebut dan membiarkan diri kita dikendalikan oleh perasaan. Haleluya.
Karena apa yang ada di hati kita belum tentu itu yang di hati Tuhan. Amin. Tetapi kalau apa yang ada di hati Tuhan itu akan menjadi kebaikan untuk mengubah hati kita. Kita lihat selanjutnya, saat kita dikendalikan oleh perasaan, kita sudah tenggelam dan tidak bisa lagi bergerak ke arah yang seharusnya. Kita rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Karena kita sudah tidak lagi pegang kendali atas diri kita. Untuk itu kita sangat perlu berjaga-jaga atas diri kita. Mungkin para pemuda remaja sudah pernah mengalami suasana ini. Bahkan tidak pernah terpikirkan bahwa hubungan kita dengan si A dengan begitu cepat akan mengalami sesuatu hubungan yang tidak baik. Karena apa? Karena kedua orang itu hanya dituntun dengan suasana hati mereka masing-masing. Egonya masing-masing, menurut pemikiran masing-masing. Tanpa melihat apa yang Tuhan mau rencanakan dalam persahabatan itu, dalam pertemanan itu. Sehingga akan sulit menjadi hubungan yang baik. Kalau kita selalu terikat kepada perasaan dan dikendalikan kepada apa menjadi suasana hati masing-masing. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebagai contoh, jika kita keliru mengira bahwa Allah tidak memegang kendali atas situasi dan kondisi kita, kita mengeluarkan emosi takut dan tak berpengharapan atau marah berdasarkan anggapan keliru. Emosi sangat nyata dan kuat bagi yang merasakannya, dan emosi dapat memberi indikasi apa yang terjadi dalam hati kita. Yang paling terakhir dalam penjelasan tentang mood yang sedang kita hadapi. Saudara kasih Tuhan katakan dengan berkata demikian adalah penting untuk belajar menahan emosi daripada membiarkan diri kita diperbudak oleh emosi. Sebagai contoh, ketika kita merasa marah adalah penting untuk berhenti memahami bahwa kita sedang marah, memahami kenapa kita sedang marah, dan berperilaku secara alkitabiah. Ini tujuannya supaya kita cross check. Sebenarnya marah itu dosa enggak? Ada yang mau menjawab? Kalau kita belajar Alkitab, marah itu tidak dosa. Karena marah itu adalah natur manusia. Di mana diciptakan manusia itu punya namanya emosi di saat menjalani sesuatu hal yang dilakukan. Tetapi yang menjadi marah itu adalah apa tujuan marah itu? Kenapa marah? Harus jelas. Jangan marah tiba-tiba. Membuat orang menjadi panik. Menjadi orang menjadi takut. Membuat orang jadi curiga. Tiba-tiba marah. Ada temannya, coba lirik kiri kanannya. Kalau kamu marah ngomong-ngomong ya. Tujuannya apa gitu. Kalau kamu marah memang karena kamu mengasihi aku, silakan gak apa-apa. Saya akan menerima kamu sebagai sahabat dan teman yang baik. Tapi kalau kamu tiba-tiba marah-marah, kamu tidak punya alasan yang jelas, saya tersinggung dan saya sedih. Wow, gitu. Nah, emosi yang tak terkendali tidak menghasilkan hal yang memuliakan Allah. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kata amarah di situ adalah itu satu peristiwa yang sudah lebih dari marah. Yang marah tidak punya tujuan yang benar, tidak punya alasan yang baik, tidak punya arti yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi perlu kita pahami bahwa marah itu, emosi itu adalah sebenarnya kodrat manusia. Sehingga membuat suasana hati kita suatu waktu itu bisa berubah. Makanya kalau teman-teman melihat tiba-tiba kiri kanan kita senyum gitu ya. Lihat kiri kanannya, ada yang lagi senyum karena pakai masker ya. Tapi dari matanya kan kelihatan dia lagi bahagia, dia lagi senang. Kenapa? Karena baru menikmati suasana ibadah dengan pujian penyembahan. Itu akan mengalir di dalam emosi yang positif. Amin. Namun apabila orang tersebut tidak bisa menikmati hubungan itu dalam hadirat Tuhan, maka akan terjadi suasana yang berbeda. Dia akan merasakan kegelisahan.
Dia sudah mulai melihat lirik jam. Kapan ini selesai ibadah? Mulai goyang-goyang, gelisah kiri dan kanan. Ada yang pernah melihat temannya dalam ibadah seringkali ke kamar mandi. Nah, itu bertanda seseorang yang sedang mengalami mood yang tidak baik. Mood yang tidak bisa dikuasai. Amarah yang tidak bisa dikendalikan. Maka itu akan membuat seseorang itu melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Nanti bisa dibaca pakai handphone suci boleh. Kalau enggak ikuti suara saya saja. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Catat, garis bawahi. Apabila kamu marah. Nah, artinya marah itu sebenarnya tidak salah. Marah itu adalah alami, kodrat manusia. Tetapi dicatat, janganlah kamu berbuat dosa. Saya dulu waktu saya mengingat pertemanan saya waktu SMA. Sering saya itu membuat satu suasana. Kalau menurut saya itu suka, saya akan lakukan dengan senang hati. Membuat teman-teman happy. Membuat teman-teman itu benar-benar senang. Tetapi di saat saya itu merasakan tidak suka, maka saya menganggap bahwa teman-teman itu tidak perlu hal yang diberikan satu hiburan ataupun hal yang menyenangkan. Nah, kebetulan masa SMA saya belum mengenal Tuhan seperti teman-teman remaja pemuda. Kalian bersyukur di masa muda kalian sudah ada pembina di remaja, pemuda, ada yang membina, ada yang menasihati, ada yang mendoakan, ada yang membimbing, ada satu anugerah terbesar. Sehingga di masa muda kalian dia terlalu banyak hal yang sia-sia yang kalian kerjakan. Kalau masa muda saya menemukan hubungan dengan Tuhan dengan baik itu adalah setelah kuliah. Jadi terlalu banyak masa muda saya itu meninggalkan masa-masa yang kelam. Sehingga itu membuat satu proses mempersulit bagaimana kita menikmati namanya masa depan yang Tuhan sudah rancang. Tetapi bersyukurlah pemuda, remaja yang ada di tempat ini semua adalah orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Nah, kita lihat saudara kasih, kita harus mengenal generasi. Jadi kita harus tahu bahwa generasi yang ada sekarang di dalam kita jalani sudah berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Saya akan memperkenalkan kepada saudara bahwa ada beberapa pembagian dalam generasi. Generasi yang X dikatakan itu lahir di usia 1965 sampai 80, sedangkan generasi Y atau milenial ataupun milenium itu lahir 1981 sampai 94. Ini hanya sekedar pengetahuan saja. Dan sedangkan generasi Z itu lahir 1995 sampai 2010 dan generasi Alpha sampai sekarang itu dikatakan lahir 2011 sampai sekarang. Nah, pertanyaannya adalah bahwa generasi memimpin gereja ke depan adalah mereka yang berusia 20 sampai 30 tahun sekarang ini. Itu dikatakan adalah generasi milenial ataupun generasi Y. Coba lambaikan tangannya. Siapa di sini yang berusia 20 tahun ke atas? 20 tahun ke atas. Wah, semuanya 17 tahun ke bawah ya. Luar biasa, mudah-mudah sekali. Yang 25 tahun ke atas? 25 tahun ke atas? Yang 30 tahun ke atas? Wow, semuanya di bawah 20 tahun. Luar biasa. Oh, hal yang indah. Nah, apa yang perlu kita pahami? Jadi usia 20 tahun sampai 35 tahun ke hari ini, dia akan menjadi pemimpin ke depan gereja. Pemimpin ke depan gereja tidak harus seorang pendeta. Mereka juga seorang pengusaha akan menjadi pemimpin kerohanian yang bijak di dalam gereja.
Karena gereja itu ada banyak diaken-diaken, ada banyak yang dibutuhkan orang-orang yang punya leadership yang sangat bijak dan rohaniawan. Amin. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pemimpin-pemimpin di masa depan gereja itu hanya pendeta saja. Tidak. Tapi orang-orang yang memiliki jiwa leadershipnya, tetapi dia mau terlibat dalam pelayanan, baik dia seorang pengusaha, baik dia seorang wira swasta, apapun itu akan menjadi pemimpin generasi yang dipakai Tuhan di masa depan. Tujuan saya di sini adalah bahwa kita mengetahui generasi apa yang sedang kita hadapi. Yang pertama, ciri khas generasi Y di sini adalah cerdas. Jadi generasi ini sifatnya generasi itu adalah milenial, itu adalah cerdas. Kenapa? Karena segala sesuatu di masa lahirnya sudah memiliki fasilitas. Yang kedua adalah memiliki kehausan belajar dari generasi sebelumnya. Tetapi bukan informasi melainkan pengalaman dan perspektif memandang kehidupan. Karena mereka sudah terlalu banyak melihat satu contoh-contoh membuat mereka begitu bergairah. Yang selanjutnya kita lihat bahwa generasi Y atau generasi milenial yang sedang kita jalani saat ini adalah teknologi adalah perpanjang tubuh, bukan lagi sekedar alat. Ini yang kita hadapi. Jadi generasi Y ataupun generasi milenial itu yang gereja nanti depan akan hadapi, mereka akan memakai teknologi menjadi perpanjang tubuh, menjadi satu alat yang melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan. Dan yang selanjutnya adalah memiliki kenyamanan, multitasking. Semuanya itu serba mudah. Jadi hanya main klik kanan, bahkan ada yang pakai model sistem digital sensor dan lain sebagainya. Ini yang kita harus kenali supaya kita tahu apa kendala-kendala yang kita hadapi di generasi kita. Yang kelima adalah loyal pada tujuan, bukan kepada pribadi atau organisasi. Jadi generasi yaitu sangat loyal kepada tujuan. Mereka sangat senang kalau ada tujuan-tujuan yang sangat meyakinkan tentang hal-hal yang akan dilakukan ke depan. Dan yang selanjutnya adalah mereka tertarik pada proyek dan bukan karir. Jadi tidak bisa hanya sekedar satu karir, ya kan? Bahkan saya saja walaupun seorang pendeta muda, saya ada beberapa hal yang saya kerjakan untuk mendapatkan berkat. Cuan baik itu lewat online dan lain sebagainya ataupun main saham dan lain sebagainya. Kenapa? Memang generasi ini adalah generasi yang begitu hebat yang dihadapi. Jadi kita tidak bisa berhenti, tapi kita harus antusias memahami kita masuk dalam generasi ini. Ada potensi-potensi yang luar biasa yang harus kita lakukan. Jadi kalau lihat teman-teman, kalau dia masih punya satu pekerjaan, pasti dia sedang merencanakan hal yang lain, ya kan? Ada A, B, C, D, apa saja bisa dilakukan. Kenapa? Ada media elektronik, media sosial yang sangat mudah kita untuk melakukan banyak hal dan itu bisa menjadi produktivitas. Nah, kita lihat yang ketujuh adalah senang bergaul. Nah, jadi kita harus tahu generasi ini senang bergaul, amin. Jadi jangan kalian tadi yang sudah angkat tangan 20 tahun ke atas itu, tetapi orangnya suka pendiam. Nah ini berlawanan dengan zaman yang kita hadapi. Senang bergaul karena pergaulan itu akan membuat potensi komunitas kita akan semakin baik. Punya banyak teman, punya banyak channel, punya banyak koneksi, itu akan membuat banyak harapan-harapan dan peluang-peluang dalam melakukan hal yang baik ke depan. Jadi jangan mulai hari ini belajar karena generasi ini adalah bukan generasi yang suka menyendiri. Katakan amin. Tapi generasi yang suka berteman. Jadi kalau ada teman-temannya yang suka menyendiri sendiri gitu, teman-teman mari dirangkul. Takutnya nanti dia ketinggalan di generasi ini. Karena generasi milenial itu sudah tidak lagi zamannya. Nah, senang bergaul. Kita lihat yang ke-8, generasi milenial itu kelihatan terbuka dan ekspresi. Jadi memang seperti ini yang kita hadapi, terbuka. Kalau misalnya kamu ada sesuatu yang ingin ngomong saja. Kalau kamu ingin tertawa, tertawa saja. Kalau kamu ingin menangis, menangis saja. Jangan ditahan-tahan. Kenapa? Karena memang itu adalah potensi kita.
Kalau ditahan-tahan kemungkinan nanti ada efek negatifnya yang terjadi. Sehingga kita tidak bisa move on. Kita tidak bisa melangkah. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik di depan. Nah, yang 9 adalah dampak versus to materi atau status. Jadi generasi milenial lebih melihat kepada dampak, akibatnya. Walaupun melihat contohnya misalnya, wah si Anu, wah statusnya memang kelihatan mewah. Tapi dilihat dampaknya, perilakunya, tindakannya. Wah orangnya itu ceroboh, orangnya tidak santun, orangnya tidak asik. Nah generasi milenial ini sangat-sangat teliti. Jadi mereka lebih suka kepada apa yang kita lakukan dari apa yang kita punya. Nah yang terakhir dari apa yang kita tahu tentang generasi milenial adalah mereka punya kebebasan memilih. Nah di sini ada plus minusnya. Kalau mereka tidak punya pembina di gereja, kalau dia tidak punya hubungan komunitas di dalam gereja, maka kebebasan memilih ini bisa menjadi hal yang negatif. Tetapi kalau dia punya hubungan yang baik di gereja, punya komunitas, maka hal memilih ini menjadi hal yang positif. Dia akan selalu memilih pilihan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, lalu apa yang akan kita pikirkan? Penting mengenal mood ataupun amarah atau mudah marah ataupun mengatasinya. Karena generasi muda kelak akan jadi pemimpin generasi di masa depan. Katakan kita akan menjadi pemimpin generasi di masa depan. Lambaikan tangannya. Tuhan sedang melihat. Kita mengimani bahwa kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Karena kita adalah termasuk golongan generasi milenial yang siap dipakai Tuhan. Nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan Roh Kudus mengendalikan kita, bukan emosi. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang sudah saya cantumkan di situ, saya akan baca Roma pasal 6 itu menceritakan tentang bagaimana seseorang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka buah roh akan menguasai dia, maka setiap segala keinginan-keinginan daging akan mati. Dia dimerdekakan atas Kristus. Artinya walaupun dia punya keinginan emosi, tapi emosinya itu bisa dikendalikan karena ada Roh Allah yang mengendalikan dia. Ada di sini anak-anak pemuda remaja ataupun seorang mahasiswa, kalau sudah mulai ada temannya memancing gitu ya, atau mulai membuat seperti ejek-ejekan, lalu apa yang ada dalam benakmu? Apa yang ada dalam hatimu? Pingin membalas atau pingin membuat kata-kata yang menyerang? Nah, ini akan membuktikan sebagaimana besarnya Roh Allah yang memimpin dalam hidup kita, Roh Kudus yang menguasai hidup kita, karena potensi daging selalu ada. Setelah manusia jatuh dalam dosa, di mana akibat dari dosa itu kecenderungan untuk jatuh dalam dosa itu pasti ada. Tetapi Tuhan penuh kasih. Dia memberikan Roh Allah dalam hidup kita sehingga kita punya kuasa untuk mengendalikan itu. Jadi tidak emosi yang cenderung akan mengendalikan kita. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18 katakan gini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Tapi dikatakan juga janganlah sama seperti orang-orang dunia. Kita harus mempergunakan hari-hari ini dengan baik. Karena hari-hari ini jahat. Jadi harus kita tahu para pemuda ataupun generasi-generasi milenial. Saya langsung katakan aja generasi milenial. Supaya kita tahu bahwa potensi kita sekarang sedang dipertanggungjawabkan. Potensi kita sekarang sedang dipertaruhkan untuk gereja masa depan. Kita harus tahu bahwa kita harus memperhatikan. Kita adalah pilihan Allah.
Ada roh Allah dalam hidup kita. Jadi gaya hidup kita tidak bisa lagi sama dengan orang yang lain. Kalau teman-teman kita yang di luar Tuhan, kalau mereka sedang bersinggungan, biasanya mereka sembarangan, ya kan? Ngomongnya sak sukanya, ngomongnya asal. Terus tindakannya juga sak sukanya. Kadang-kadang walaupun itu bentuk kekerasan, walaupun kata-kata yang pahit dan menyakiti, itu mereka biasa. Kenapa? Karena bagi mereka tidak ada roh yang menuntun mereka untuk menguasai emosi mereka. Tetapi menjadi pertanyaan besar adalah menjadi generasi anak-anak Tuhan ini tidak biasa. Karena ada roh dalam hidup kita itu harus menjadi satu pertentangan. Makanya roh itu akan kita berikan kepada hidup kita untuk mengendalikan diri kita supaya kita tidak menjadi dikendalikan oleh emosi. Mungkin seketika kita terdiam, menahan dan berkata, Tuhan berikan saya kesabaran, jagalah hatiku. Dunia pemuda dan remaja itu begitu kompleks. Baik dalam pendidikan, dunia pergaulan, dunia percintaan, ya itu begitu kompleks. Kadang-kadang apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan tidak seperti ekspektasi yang kita alami. Inilah yang dikatakan masa-masa di mana kita butuh namanya penguasaan diri yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak bertindak ceroboh dan kita tetap menjadi generasi yang dipakai Tuhan dan siap kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Haleluya. Karena kita bukan orang-orang murahan, bukan orang-orang sembarangan, tetapi kita adalah generasi-generasi pilihan Tuhan yang kelak akan dipakai menjadi leader-leader yang Tuhan pakai di masa akan datang. Amin. Haleluya. Dan harus diperhatikan bagaimana kecerdasan kita harus digunakan dengan benar. Bagaimana keterbukaan kita, ekspresi kita. Bagaimana kita menggunakan teknologi yang begitu canggih. Harus digunakan dengan baik dan benar. Kalau kita tahu ada gereja, maka gereja ini adalah satu potensi yang luar biasa mengembangkan bakat kita. Jangan sampai itu ditinggalkan. Karena di dalam Tuhan akan selalu perhitungkan hal-hal yang luar biasa. Di dalam Petrus pasal 5 ayat 11, ayat 6 sampai 11 ini banyak ayatnya. Ini menyerahkan bahwa kita harus memelihara iman kita dan supaya kita berjaga-jaga untuk melawan segala siasat-siasat iblis karena Tuhan sudah memilih kita menjadi generasi yang benar. Dikatakan dalam ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam kasih kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang punya kuasa selama-lamanya. Teman-teman pemuda remaja, di saat kita menyerahkan kuasa kepada Roh Kudus untuk mengendalikan emosi kita, memang butuh namanya pengorbanan, ya kan? Pasti tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Kita harus menahan diri, menjaga hati, menahan perkataan, menahan pikiran. Itu tidak mudah. Apalagi menjadi generasi milenial. Apa-apa mereka begitu ekspresi, segala sesuatu itu mudah, segala sesuatu itu nyaman, segala sesuatu itu kepintaran mereka punya. Apabila ada yang merasa membuat dia terjebak, menekan dia, membuat dia menderita, biasanya orang yang di luar Tuhan akan bergejolak. Dia akan melakukan sesuai apa yang ada di hati mereka. Tetapi menjadi hal yang luar biasa adalah karena generasi Tuhan, ada roh Allah yang dalam hidupnya, yang menguasai hidupnya, dia lebih dahsyat daripada orang-orang biasa. Katakan amin. Sehingga waktu ada penindasan, waktu ada penderitaan, tiba-tiba saja dia bisa menjadi seorang yang sangat kuat. Orang berpikir nanti kalau dia, saya katakan demikian, pasti terpancing. Dia akan pasti membalas dengan kata-kata fitnah. Waktu itu terjadi, malah justru kita tenang dan berkata, kau akan tetap menjadi temanku, saya mengampunimu. Tapi lain kali jangan diulangi ya. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenangan generasi di masa akan datang
Itu bisa terjadi, tidak ada yang mustahil. Jikalau Roh Kudus yang menguasai, mengendalikan mereka, bukan emosi mereka. Karena pemuda remaja akan rentan dengan hal-hal yang bersifat emosi. Moodnya, kalau dia lagi nyaman dan menyenangkan maka akan terjadi good mood. Tapi apabila dia mengalami satu masalah dan problem yang begitu berat maka akan terjadi bad mood. Tapi dalam Tuhan itu tidak harus terjadi. Kenapa? Karena ada Roh Allah yang mengendalikan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan poin-poin adalah kita harus menanggalkan kecewa dan kegagalan kita supaya bisa meraih sesuatu yang baru. Harus move on. Kalau misalnya buat teman-teman soal percintaan, mungkin pernah mengalami teman di awalnya kita begitu baik dan tulus, tetapi dalam perjalanan waktu kita merasa dikecewakan. Tinggalkan kekecewaan itu. Ampuni dia, maafkan dia. Jadikan itu menjadi satu pelajaran, amin. Dan jangan terulang lagi. Itu adalah menjadi satu ilmu kehidupan yang paling berharga. Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama. Dan supaya kita menemukan sesuatu yang baru. Kalau kita lihat juga dalam Kolose pasal 3:23. Kalau kita mengalami perlakuan yang tidak enak, maka kita harus bersyukur. Supaya alami mujizat Tuhan. Makanya ini namanya butuh bayar harga. Di mana kita diperlakukan tidak cocok dengan suasana hati, ya kan? Anak muda, generasi milenial ya. Segala sesuatu ada di sana, potensi, kenyamanan, kecerdasan. Segala hal-hal yang fasilitas semuanya ada di zaman ini. Tetapi malah diperhadapkan suatu kekecewaan, kegagalan. Apa yang terjadi? Belajar mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur adalah salah satu tindakan kita supaya kita bisa melihat mujizat yang tidak lazim. Sehingga suatu ketika kita nanti akan muncul menjadi seorang pria yang kuat. Wanita yang hebat. Amin. Haleluya. Orang-orang sekitar kita malah kagum. Senang berteman, bersahabat dengan kita. Dan dia percaya dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan. Belajarlah mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5:18 juga katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada satu pemikir, kalau teman-teman pemuda pasti mengenal ini. Karena satu tokoh ini adalah orang yang sukses. Jack Ma adalah pengusaha sukses di Tiongkok. Pendiri perusahaan Alibaba Group. Kalau kita lihat dia punya latar belakang background yang sangat biasa. Bahkan seakan dia punya latar belakang yang sangat sederhana. Di usia 12 tahun dia sudah harus berusaha melakukan apa yang seharusnya dia belum harus lakukan. Dia harus belajar berusaha bahasa asing supaya dia bisa cepat bekerja. Dan tidak mudah lagi. Dia juga harus bekerja ikut orang lain. Dengan proses waktu yang begitu lama. Dia melihat bahwa di kota Tiongkok itu tidak tren namanya komputer. Tidak tren namanya internet. Hal-hal yang mustahil dia berani melangkah. Dia lakukan walaupun dia tidak tahu. Dan dia belajar. Dan dia melakukan. Dan dia berani berinvestasi. Dia mau melakukan itu. Dan apa yang terjadi saudara? Dia sekarang sudah menjadi seorang miliarder. Kalau pemuda remaja senang searching. Dia punya kekayaan yang sangat luar biasa. Tapi saya tidak melihat kepada kekayaannya. Saya melihat kepada proses yang dialami. Sampai dia membuat satu statement dari banyak statement yang dia ucapkan dalam setiap pertemuannya dengan pers itu adalah perbedaan orang pintar dengan orang bijak adalah orang pintar selalu punya keinginan dan orang bijak tahu berhenti dan menolak melakukan keinginannya. Karena orang pintar kelak akan terjerat dalam keserakahan sedangkan orang bijak akan terhindar. Apa yang kita ambil hikmah di sini? Di era milenial, orang pintar itu banyak. Dunia, bangsa kita tidak kekurangan orang pintar. Bahkan terlalu banyak. Kenapa? Karena memang sudah zamannya. Karena sudah dunianya. Jadi orang-orang semuanya sangat hampir dikatakan mayoritas pintar. Tetapi menjadi orang bijak sangat
sangat ditentukan siapa orangnya. Amin. Bahkan dia membuat satu pernyataan gini. Di era teknologi 100 tahun ke depan akan semakin canggih. Mesin akan begitu canggih. Nah, mesin akan mengalahkan kepintaran manusia. Tetapi orang bijak tidak bisa. Kenapa? Karena orang bijak tidak selalu menggunakan segala sesuatu itu dengan kepintarannya. Tapi dengan hati. Amin. Orang yang bertindak dengan hati, maka dia akan memiliki satu power yang berbeda. Karena hati hanya bisa terhubung dengan Tuhan. Amin. Hati hanya bisa terhubung dengan Roh Kudus yang menguasai dia, sehingga dia membuat satu kekuatan untuk berjaga-jaga dan memilih hal-hal yang benar di zamannya. Tetapi kalau kepintaran, dia akan terus maju kepada satu keinginan. Sampai kepada keinginan itu akan menjebak dia. Sampai dia berkata, aku lelah. Karena terlalu banyak keinginan yang saya lakukan. Sampai aku tidak mampu. Ini adalah merupakan satu hal yang bagus bagi kita ambil menjadi menginspirasi. Generasi milenial kelemahannya adalah harus menemukan orang-orang bijak. Karena di sana banyak orang-orang pintar. Tetapi orang-orang bijak sangat ditentukan bagaimana mereka mengenal Tuhan atau bagaimana mereka hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, pemuda remaja yang kami kasih. Harus kita lakukan mengatasi mood itu adalah menerima teguran, nasihat dan menyadari kesalahan untuk merubah lebih baik. Sering sekali kita untuk melakukan segala sesuatu dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, belum tentu itu terjadi. Kenapa? Apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita inginkan itu berbeda. Kalau yang kita inginkan belum tentu orang lain butuhkan. Makanya kita harus tahu kalau memang itu relevan, maka kita harus objektif. Kita harus mau ditegur, amin. Kita harus mau diperbaiki, amin. Udah kita tahu bahwa apa yang kita inginkan itu sangat konyol dan itu tidak relevan. Lalu kita benar-benar ngotot mempertahankan. Itu sesuatu hal yang sangat merugikan. Dan itu tidak bisa menjadi satu contoh yang baik. Lebih baik kita mengoreksi diri, menerima apa yang baik. Karena itu akan bisa membuat kita lebih baik dan mendapatkan berkat-berkat yang baik juga. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3 ayat. Karena saudara-saudara, demi keurahan Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dengan pemberian budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna berdasarkan kasih karunia. Kita baca di ayat yang lain dikatakan di dalam ayat 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai 5 kata, terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dan segala penderitaan sehingga kami sanggup menerima berada dalam macam penderitaan penghiburan karena kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kamu mendapat bagian berlimpah-limpah kasih Kristus, demi pula kamu Kristus menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 3 dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat, dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang terakhir adalah kita harus mau gentle, artinya berani. Sebagai generasi milenial, kekuatannya banyak, tetapi ada satu hal keberanian yang harus kita terima. Berani berubah, berani dikoreksi, berani dinasehati. Kalau itu memang relevan untuk hal-hal yang kita butuhkan bagi gereja Tuhan, bagi generasi ini, maka kita harus terima itu menjadi hal yang benar, yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa maju dan melangkah menjadi hal-hal yang benar di masa depan. Jadi jangan pernah malu kalau dinasehati. Jangan malu kalau ditegur. Ingat, kasih yang
Teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Tahu artinya? Kita tidak tahu orang mengasihi kita karena dia tidak pernah memperhatikan kita lewat teguran. Tapi kita akan tahu orang mengasihi kita karena dia memperhatikan kita lewat teguran. Jangan berpikir kalau sebelahmu itu tidak pernah negur kamu pikir dia orang yang paling baik dengan dirimu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Tetapi orang yang mengasihi kita, jika dia lihat kita ada kekurangan, jika dia lihat kita ada kelemahan, maka dia akan memberi nasihat. Dia akan menegur, tentunya tanda kutip. Dia akan menegur dengan kasih, amin. Dia akan menegur sebagai sahabat, sebagai teman. Supaya apa? Supaya sahabatku tidak terlalu jauh jatuh dalam kesalahan yang membuat banyak resiko di masa akan datang. Nah, bisa pemain musik maju ke depan. Dari hal ini saya menyimpulkan beberapa poin saudara kasih dalam Tuhan. Sebagai generasi masa depan gereja, kita harus punya penguasaan diri yang kuat. Karena memiliki prinsip-prinsip ilahi. Dan memiliki semangat untuk bangkit dari kegagalan atau kekecewaan. Dan yang terakhir, dengan berani mengakui kesalahan untuk memperbaiki diri dan menerima berkat Tuhan. Mari saya undang saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus untuk bangkit berdiri. Kita tahu bahwa setiap perjalanan hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Dan kita harus berikan hidup kita dalam menjadi satu penyembahan kepada Tuhan. Karena generasi ini tidak boleh menjadi generasi yang terlewatkan, tetapi menjadi generasi yang dipakai Tuhan, yang luar biasa, yang dahsyat di masa depan. Pujian dan syukur ke Tuhan, amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. sadarilah bila aku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadari aku ada, Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Ku tahu hidupku, oh Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu
pikirkan. Kita tadi sudah melihat bagaimana potensi kita sebagai generasi-generasi, dikatakan generasi milenial. Ada banyak hal-hal yang sangat kuat untuk membangun gereja Tuhan di masa depan. Tapi sering sekali itu akan menjadi satu rintangan karena kita tidak bisa menguasai emosi kita. Karena kita kalah menaklukkan segala marah, suasana hati yang tidak sesuai dengan keinginan masing-masing. Sehingga membuat kita sangat jauh dari harapan Tuhan. Membuat kita banyak tertinggal dari potensi-potensi generasi yang diharapkan Tuhan. Ini tidak boleh terjadi. Karena kita menjadi generasi yang Tuhan akan pakai kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang dahsyat. Pemimpin yang luar biasa. Punya potensi yang hebat. Baik di dalam pelayanan gereja, baik di dalam usaha-usaha pekerjaan masing-masing. Potensi ini akan menjadi sesuatu kekuatan kita. Kalau kita bisa mengalahkan segala emosi kita, mengalahkan segala keegoisan kita, keangkuhan kita. Sehingga kita mau menerima bahwa Tuhan yang mengendalikan hatiku, pikiranku. Dan kita mau menerima masukan, teguran, nasihat-nasihat yang relevan itu menjadi memperbaiki diri kita. Supaya kita tetap menjadi generasi yang kuat. Generasi yang hebat di masa depan. Yang tidak mudah ciut oleh karena tekanan. Yang tidak mudah undur oleh karena penderitaan. Tetapi akan tetap berdiri kokoh oleh karena sudah dibantu oleh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan sedang melawat hati kita. Tuhan sedang memilih kita, akan memakai kita menjadi generasi-generasi yang kelak, yang Tuhan urapi dan pakai di masa depan. Terima kasih. Haleluya. Naikkan pujian ini. Ku tahu Tuhan. Ku tahu hidupku, amin, adalah perlembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ini hidupku berharga di mata-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami generasi-Mu ya Tuhan, yang berharga di mata-Mu Bapa. Kami persembahkan hidup kami, pikiran kami, roh kami, jiwa kami, segala keterampilan kami menjadi penyembahan di hadirat-Mu ya Tuhan. Menjadi persembahan yang berbau dupa harum di hadirat-Mu. Biarlah ini menjadi satu ketetapan yang benar-benar memberkati kami di masa yang akan datang. Sehingga generasi ini tidak akan pernah hilang di tengah gereja-Mu. Generasi ini akan tetap menjadi bintang-bintang yang bersinar di tengah gereja-Mu. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang Tuhan pakai Tuhan, yang Tuhan urapi, baik sebagai pelajar, baik sebagai mahasiswa, baik yang sudah berkeluarga, profesional muda. Kami percaya Engkau akan pakai generasi ini menjadi generasi yang dahsyat untuk membawa pekerjaan Tuhan bersinar di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan terus memberikan kami hikmat supaya kami kuat dan memiliki selalu mood yang baik untuk melayani-Mu dalam kondisi apapun. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan yang terbaik sebagai persembahan hidup kami untuk melayani-Mu di generasi ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.